Halo Sobat Investor, Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas penyebab kenapa saham BBRI turun terus dan kapan saham BBRI bisa rebound lagi. Apakah ini kesempatan untuk kita membeli saham BBRI di harga murah? Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Invest Saham, silahkan di-subscribe terlebih dahulu dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar teman-teman gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Bank BRI merupakan salah satu bank BUMN terbesar di Indonesia dengan banyaknya kantor cabang dan mitra briling di setiap daerah. BRI juga memiliki anak usaha yaitu PNM Mekar dan Pegadaian yang juga menyalurkan kredit kepada masyarakat, juga memiliki layanan keuangan lain ya seperti kredit emas dan juga gadai barang berharga. Tapi setelah membagikan dividen final di Maret 2024 lalu, kenapa harga saham BRI malah turun hingga 33%? Tentu hal ini menjadi pertanyaan banyak investor, kenapa saham sebesar BBRI bisa anjlok sebegitu dalam dan juga sulit untuk naik kembali. Harga saham BBRI mengalami penurunan sejak awal April 2024 berlangsung selama bulan Mei dan masih sideways di awal Juni ini. Apakah penyebab BBRI bisa anjlok dan minus 33% dan kesulitan untuk bangkit kembali? Lalu, jika ini kesempatan beli di area supportnya, kapan BBRI bisa rebound lagi? Nah, kita akan bahas di video ini, jadi pastikan teman-teman tonton sampai habis ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan juga ya, untuk BBRI ini memang mengalami penurunan yang paling dalam jika kita bandingkan dengan saham-saham perbankan big caps lainnya. Seperti BBNI ini hanya turun 30%, lalu Bank Mandiri hanya turun 26%, dan BBCA turun 15% saja. Faktor yang pertama ya, kenapa saham BBRI itu turun terus? Yang pertama adalah outflow dari investor asing. Di awal April 2024, saham BBRI ini terus mencatatkan outflow dari investor asing mencapai puluhan triliun dalam kurun waktu 2 bulan. Bahkan di awal Juni 2024 itu masih mencatatkan net sell asing ratusan miliar rupiah setiap harinya. Hal ini menyebabkan saham BBRI kesulitan ya untuk rebound dan terus mengalami penurunan hingga hari ini belum bisa bangkit kembali. Tentunya ada beberapa faktor kenapa investor asing banyak menjual saham BRI. Salah satunya adalah melakukan aksi profit taking. Faktor kedua adanya sell in May and go away, di mana setiap bulan April dan juga Mei probabilitas saham BBRI untuk turun ini cukup tinggi. Bahkan koreksinya bisa dimulai dari bulan Maret dan berlanjut hingga bulan Juni. Teman-teman bisa perhatikan ya dari seasonality saham BBRI, di mana setiap bulan Maret setelah pembagian dividen ya, Maret, April, Mei, Juni ini rata-rata memang mengalami koreksi. Hal ini wajar ya jika banyak investor melakukan profit taking, karena di bulan Januari hingga Februari mereka sudah melakukan akumulasi besar, dan memang akumulasi besarnya itu dilakukan sebelum pembagian dividen. Maka ketika melihat adanya probabilitas ya kenaikan BBRI yang cukup besar itu, kita lihat di bulan Juli guys. Nah, jadi semoga ya nanti BBRI dan juga saham-saham perbankan lainnya itu bisa naik ya di pertengahan Juni ataupun di awal Juli nanti. Nah, itu juga menjadi harapan kita sebenarnya guys ya. Lalu yang ketiga, adanya suku bunga tinggi, di mana suku bunga Bank Indonesia kembali naik di bulan Mei 2024 menjadi 6,25% karena rupiah kembali melemah terhadap US dollar. Padahal tingkat inflasi Indonesia itu sudah mulai turun dari 3% menjadi 2,8%. Hari ini pun menjadikan saham perbankan termasuk BBRI menjadi kurang menarik akibat beban bunga yang semakin tinggi. Lalu faktor keempat adalah resiko kredit macet. Dari laporan bulanan terbaru, rasio NPL atau non-performing loan Bank BRI ini menjadi yang tertinggi di angka 3,27% kalau misalkan kita bandingkan dengan NPL dari saham big caps perbankan lainnya. Hal ini akibat banyaknya penyaluran kredit terhadap UMKM yang berpotensi memiliki resiko kredit macet terbesar di masa melemahnya ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Tetapi net profit margin atau NPM dan juga net interest margin saham BBRI tetap menjadi yang terbesar di antara saham big banks lainnya. Lalu pertanyaannya, kapan saham perbankan besar dan juga bank second liner bisa rebound lagi?
Jawabannya tidak ada yang tahu di masa depan secara pasti, tapi kita bisa memproyeksikan kenaikan saham perbankan dari beberapa faktor penting ya. Yang pertama adalah penguatan rupiah dan juga penguatan ekonomi. Yang kedua adalah akumulasi, yang ketiga adalah menurunnya tingkat inflasi, yang keempat adanya pemangkasan suku bunga The Fed dan juga pemangkasan suku bunga Bank Indonesia. Kalau misal kita perhatikan ya dari akumulasi dan juga distribusi yang terjadi di saham BRI, BNI, Mandiri dan juga BBCA, tentu money flow-nya ini akan berbeda. Kalau misal kita perhatikan dan fokus terhadap BBRI, ternyata money flow yang terjadi di BBRI sepanjang bulan Mei lalu adalah net sell ya, bahkan di awal Juni ini juga ternyata investor asing ini masih berjualan atau net sell saham BBRI. Berbeda dengan BNI dan juga BCA ya, di 4 hari terakhir kita sudah melihat adanya tanda-tanda akumulasi kembali ya untuk saham BNI dan BBCA di 5 hari terakhir. Lalu Bank Mandiri juga ya terlihat di 5 hari terakhir ini ada 3 hari berturut-turut ya dilakukan akumulasi terhadap saham Bank Mandiri. Meskipun di 2 hari terakhir masih tercatat adanya net sell dari investor asing. Nah, dengan money flow yang cukup bervariasi, tapi kita melihatnya ini cukup yakin guys ya, dimana saham-saham big cap perbankan ya masih ada investor asing yang tertarik untuk akumulasi BNI, Mandiri dan juga BBCA di awal Juni ini. Nah, meskipun ya Bank BRI ini masih net sell ya guys ya dari investor asingnya, tapi kita tetap optimis dan tetap akan kita pantau bagaimana money flow yang terjadi di saham big cap perbankan untuk hari ini dan juga hari-hari kedepannya. Lalu dari aspek suku bunga, di mana Bank Sentral Kanada atau BOC dan juga Bank Sentral Eropa atau ECB sudah resmi melakukan pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin di bulan Juni 2024 ini. Menyusul kabar bahwa FOMC meeting The Fed ini akan digelar kembali di tanggal 13 Juni 2024 dan tentunya akan ada penetapan ya terkait dengan kebijakan tingkat suku bunga dari The Fed. Maka hal inilah yang ditunggu oleh para investor, baik investor saham ataupun investor kripto. Karena jika The Fed mulai memangkas suku bunga, likuiditas market akan lebih besar lagi. Nah, kalau misal kita perhatikan guys ya, dari beberapa pemberitaan memang Bank Sentral Kanada atau BOC ini akan memangkas suku bunga dan pertama kalinya dalam 4 tahun. Lalu Bank Sentral Eropa atau ECB dan 7 negara lainnya ini akan menurunkan suku bunga. Dan Bank Indonesia ini belum belum ada rencana untuk memangkas suku bunga. Nah, kenapa kok Bank Sentral Eropa atau ECB dan 7 negara di Eropa ini mulai memangkas suku bunga? Karena kalau misal kita perhatikan tingkat inflasi di zona Eropa ini sudah mulai turun. Ya, di mana di tahun 2023 lalu sempat mencapai inflasi di angka 10%, tapi di tahun 2024 ini ya, ini sudah mulai turun dan berada di bawah 3%. Sebenarnya tingkat inflasi Indonesia pun memang sudah berada di bawah 3%, yaitu di angka 2,8%, dan semoga saja Bank Indonesia juga segera memangkas suku bunganya. Dengan proyeksi kenaikan BBRI di bulan Juli dan adanya potensi pemangkasan suku bunga dari The Fed dalam waktu dekat ini, apakah ini kesempatan untuk kembali beli BBRI? Boleh tulis pendapatnya di kolom komentar. Tapi kembali lagi disclaimer on guys ya, video ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi tetap jadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal. Untuk teman-teman yang mungkin belum punya saham BRI, ini boleh coba guys ya, mungkin untuk DCA atau cicil beli saham BRI di harga murah. Kalau misalkan turun 2%, teman-teman boleh tambah muatan. Lalu untuk teman-teman yang masih floating loss di saham BBRI ya, ini tenang saja karena tadi sudah kita bahas ya proyeksi untuk kenaikan saham BBRI dan juga saham-saham perbankan lainnya, di mana beberapa negara sudah mulai memangkas suku bunga, dan kita harap ya teman-teman yang nyangkut di saham BBRI ketika masih punya cash ya, ini diharapkan untuk bisa melakukan averaging down, karena saham-saham perbankan ini sangat disayangkan kalau misal teman-teman ada kepikiran untuk melakukan cut loss ya guys ya. Untuk di dan dapat dividen atau melakukan dividen investing di saham perbankan big caps juga ini masih sangat memungkinkan. Jadi potensi untuk teman-teman menjadi investor saham-saham big cap perbankan ini tentunya sangat bagus gitu guys ya. Kembali lagi disclaimer on, silahkan analisa ulang, analisa pribadi ya, melakukan analisa pribadi dan juga sesuaikan dengan style investasinya masing-masing. Oke guys, terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.